Setelah kita menelaah tadi tentang hadis-hadis dan ayat-ayat yang berkaitan tentang keutamaan maafkan, maka sekarang kita cek diri kita. Kata Syekh Abdul Razak, saya bacakan. Fahariyun bil mu'min an yaqifa waqfatan sadiqatan. Maka sungguh penting bagi seorang mukmin untuk berhenti menengok dirinya dengan jujur. Muta'ammilan fi hadhil ayah. Perhatikan tadi ayat-ayat tadi. Mutadabbiran li hadhil hidayat. Renungkan tentang apa yang tadi sudah kita sampaikan. Tsumma yanzur ila waqi'ihi wa haqiqati halihi fi hadzal bab. Kemudian dia tengok dirinya. Sejauh mana saya sudah mengamalkan ayat-ayat ini? Sejauh mana sifat saya berkaitan dengan maafkan? Dia renungkan. Kadhmil ghaiz, meredam amarah, wal afwi anin nas, maafkan orang lain. Apakah saya sudah melakukannya? Wasafha anhu wa tajawuz an isaatihi, berlapang dada, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada dia. Ya. Coba dia tengok apakah dia sudah mengamalkan atau tidak. Ya. Kenapa kata Syekh Abdul Razak, la tanhadhu li fi'liha illa al-qulubus shadiqah wan nufusul kabirah. Tidak ada yang bisa melakukan ini semua kecuali orang yang memiliki hati yang benar-benar jujur, memiliki jiwa yang besar. Al-muayyadah bil ma'rifah wa taufiq min Allah, yang dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa memaafkan. Kita dapati ada orang badannya besar, hatinya ciut, kecil, cepat emosi. Sedikit-sedikit marah, sedikit angkat suara, sedikit nyinyir, sedikit merendahkan, tidak bisa, hatinya sempit. Ada orang mungkin kurus tapi hatinya lapang, Masya Allah. Orang yang hatinya lapang ini, hatinya luas, ini orang yang bahagia. Tapi kalau kita baca sejarah para anbiya, para nabi, hati mereka sangat lapang, hati mereka sangat luas. Kita bicara tentang diri kita, sejauh mana kita sudah memaafkan. Saya sering mengatakan bahwasanya kalau ada orang berbuat zalim kepada dirimu, itu kesempatanmu untuk meraih kemuliaan. Karena kapan kita maafkan, kita baru bisa mempraktekkan memaafkan kalau ada orang zalim sama kita. Kalau orang enggak zalim, ngapain kita maafkan? Jadi ini yang semakin berat. Kenapa kita mengamal ini semakin berat? Karena ini amal hanya bisa kita kerjakan kalau kita dizalimi. Siapa yang suka dizalimi? Enggak ada yang suka dizalimi. Baru kesenggol sedikit sudah ngamuk. Kesenggol sedikit sudah tulis di status. Disenggol sedikit sudah nyerang-nyerangan di grup. Ya, subhanallah. Saya bilang ini amal, pahalanya sangat besar. Ciri orang bertakwa, ciri orang ihsan. Diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Luar biasa. Masuk surga. Tapi hanya bisa diamalkan ketika kita sedang dizalimi. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedang dizalimi, kesempatan bagi kita untuk meraih kemuliaan. Caranya bagaimana? Maafkan. Tapi kalau orang hatinya sempit, sulit bagi dia maafkan. Ada masalah sedikit dia ngamuk ya. Saya kadang kaget ketemu dengan orang seperti saya pernah ketemu, saya sering ceritakan ini, ada kawan seperti itu. Dia punya masalah, saya punya kawan A, dia punya masalah sama kawan saya lagi yang B. Terus dia marah, dia bilang, Firanda, saya berdoa itu semoga orang itu disempitkan kuburannya. Padahal itu orang belum mati, masih hidup, dia jengkel banget, dia bilang mudah-mudahan dia disempitkan kuburan, orangnya masih hidup. Ada sempit. Yang kita sedih terkadang itu diucapkan dari orang yang ternyata memiliki wawasan agama yang luas, sering ngaji misalnya. Sering ngaji, tapi subhanallah, sudah ngaji lama. Terkadang penampilan Masya Allah Islami, ya. Jenggotan misalnya, ya. Kemudian mungkin perempuan cadaran, tapi hatinya kerdil, ya. Tidak lapang, cepat emosi. Udah emosi sudah, maunya balas, ya. Maunya menunjukkan saya ini orang hebat, bisa ngamuk sama orang berarti jagoan. Setan bisik-bisik, ayo ngamuk. Biar orang tahu siapa kamu. Biar orang tahu kamu tuh pemarah.